Ya, Bapak-bapak rahimakumullah, kita lanjutkan sesi berikutnya. Kita masih membacakan Kutaib Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan pokok. Ini kitab yang membahas tentang akidah Islam yang secara muyassarah atau yang gampang ya. Penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin." Ketahuilah, semoga Allah memberimu ar-rusydu, yaitu ketetapan dan keteguhan berada di jalan kebenaran untuk mentaatinya, bahwa al-hanifiyyah adalah millah atau agamanya Nabi Ibrahim, yaitu hendaknya engkau menyembah Allah semata dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha, kama qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan terhadap yang demikian itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua manusia serta menciptakan mereka, sebagaimana Allah berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, penulis membuka statement beliau dengan mendoakan kita agar kita ini mendapat ar-rusyd, yang diberi petunjuk, senantiasa diberikan petunjuk agar kita ini berada di atas kebenaran. Ya, dan Hanifiyah, al-Hanifiyah itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, agama yang disebut dengan agama yang lurus. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama Bapak-bapak bahwa seluruh para nabi agamanya sama. Ya. Cuma syariatnya aja yang berbeda. Ya. Jadi yang disebut dengan Al-Hanifiyah itu adalah agama yang lurus, yaitu agama tauhid. Dan di sini Nabi Ibrahim, Bapak-bapak, adalah nabi yang spesial. Beliau disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena beliau punya 2 anak, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak, yang mana dua-duanya Allah angkat menjadi nabi. Nabi Ishak itu keturunannya semua jadi nabi. Ya. Yaitu contohnya anaknya Yakub. Lalu Yakub punya anak namanya Yusuf. Ya. Lalu dan seterusnya keturunan Bani Israel itu ya Nabi Musa ya adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi tidak salah kalau misalkan Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya. Terus bagaimana dengan Nabi Ismail? Nabi Ismail itu kakek moyangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ismail itu keturunannya nggak ada yang jadi nabi, tapi terus ke bawah di akhir zaman ada seorang nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari keturunan Nabi Ismail, dan nggak kaleng-kaleng penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Ibrahim ini spesial karena satu-satunya nabi yang diakui oleh orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Islam. Karena orang Yahudi mereka beriman kepada Nabi Musa, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Sedangkan orang Nasrani, Bapak-bapak, mereka beriman kepada Nabi Ibrahim, mereka beriman kepada Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Isa, tapi nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, kita beriman semuanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penulis mengatakan wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Makna agar mereka beribadah kepadaku adalah mentauhidkanku. Jadi kita harus mentauhidkan
Allah. Nggak boleh kita berbuat syirik. Lalu penulis melanjutkan wa a'dhamu ma amarallahu bih at-tauhid wa huwa ifradullah ta'ala bil ibadah wa a'dhamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wa dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan yang paling agung dari perintah Allah itu semuanya yang ada di Al-Qur'an, yang ada di hadis Rasulullah adalah tauhid. Itu yang paling utama. Dan Bapak-bapak, apabila ada seorang muslim wafat dalam keadaan bertauhid, jaminannya apa? Surga. Pasti masuk surga. Makanya jangan sampai kita melewati kesempatan yang baik ini. Dan larangan paling besar adalah syirik. Nah, syirik itu ada dua. Syirik besar, kita sudah sering bahas ya. Yang kedua adalah syirik kecil. Mungkin kita nggak terjerumus kepada syirik besar. Iblis tahu iman kita kuat. Kita nggak mungkin menyembah selain Allah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya. Atau kita juga tidak mungkin ujuk-ujuk datang ke tempat-tempat yang sakral seperti pohon besar, atau kita nggak mungkin datang ke dukun, atau kita nggak mungkin baca horoskop, ramalan bintang, atau mungkin kita nggak mungkin datang ke kuburan, kita minta di situ, ya. Itu nggak mungkin. Nah, setan caranya menjerumuskan kita kepada syirik kecil. Contohnya riya. Riya itu adalah beramal dengan tujuan mendapatkan pujian orang. Sum'ah, beramal agar amalannya itu didengar orang. Ya Pak ya? Ya. Dan diantaranya syirik kecil itu adalah bersumpah atas nama selain Allah. Ya, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan. Tapi syiriknya di sini syirik kecil. Nah, Ustadz, tapi syirik kecil mah biarin aja kali. Nah, nggak begitu Bapak-bapak konsepnya. Yang namanya syirik, dosa itu dosa besar. Nah, seringkali kita dapati di masyarakat ada orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Boleh nggak? Nggak boleh. Cukup kita katakan demi Allah. Sumpah dah sambar geledek, ya Allah. Sumpah apa lagi? Sumpah pocong, sebut-sebut dah. Ya. Sumpah dah miskin 7 turunan, itu nggak boleh. Kemarin jadi Imam Mahdi sumpah pakai Al-Quran. Orang Tegal. Cukup kita bersumpah atas nama Allah. Cukup demi Allah. Ya Pak ya? Begitu. Dan dalilnya tadi disebutkan wa'budullah, dan ibadahilah Allah saja. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan duakan dia dengan apapun. Bahkan dengan malaikat, para nabi, orang-orang soleh, apalagi mayat. Bapak-bapak nggak boleh. Dan penulis mengatakan fa idza qila laka mal usulu ats-tsalatsatul lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Jika ditanyakan kepadamu, apakah 3 dasar landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap orang? Fakul, maka katakanlah ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka jawablah, usul 3 landasan pokok yang harus kita ketahui dan kita pelajari itu adalah pengetahuan seorang hamba tentang Rabb-nya, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tentang agamanya. Dan yang ketiga tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang nanti akan kita hadapi semua bapak-bapak di alam barzakh atau di alam kubur. Malaikat munkar wa nakir datang kepada kita menanyakan
3 hal. Apa itu? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Nah, penulis mengatakan al-aslul awwalu ma'rifatu rabbi, yaitu mengenal Rabb, alias mengenal Allah. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu atau ditanya kepadamu, mar rabbuk, siapa Tuhanmu? Faqul, maka katakan, Rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Maka jawablah, Rabbku adalah Allah. Dia yang memeliharaku dan memelihara segenap alam dengan nikmat-nikmatnya, dan dia adalah sesembahanku, aku tidak memiliki sesembahan selainnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alami. Dan semua yang selain Allah adalah makhluk, dan saya termasuk salah satu dari makhluk tersebut. Makhluk Allah itu banyak nggak Bapak-Bapak? Banyak. Seluruh alam semesta selain Allah adalah makhluk, kecuali Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah. Nggak boleh kita sebagai orang Islam mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Nggak boleh, haram Bapak-Bapak. Al-Quran itu adalah kalamullah. Ini harus kita pegang teguh, bererat-erat Bapak-Bapak ya. Karena ada sebagian orang sudah mulai lancang dengan Al-Quran, tafsir seenaknya, ya, menafsirkan Al-Quran tanpa ya diikuti dengan tata cara tafsiran para ulama. Mereka nafsir seenak maunya sendiri sesuai dengan kepentingan golongannya. Nah, ini yang biasanya melakukan ini adalah orang-orang Syiah dan orang-orang liberal, Islam liberal. Kalau di kampus itu sering bilangnya jamaah Islam liberal, JIL. Hati-hati ya. Taib. Berikutnya penulis mengatakan, fa idza qila laka bima 'arafta rabbak. Terus kalau ditanyakan kepada kamu, dengan apa kamu itu mengenal Allah? Dengan apa engkau itu mengenal Rabbmu? Faqul, maka katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita mengenal Allah dengan ayat-ayatnya dan juga makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru wa min makhluqatihi as-samawati was-sab'u wal-arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Di antara ayat-ayat Allah itu adalah malam dan siang. Bapak-bapak rahimakumullah, alam semesta ini ada yang menciptakan dan juga ada yang mengatur. Allah mengatur alam semesta ini dengan kesempurnaan. Pernah nggak matahari telat terbit dan tenggelam Bapak-bapak? Nggak pernah. Kejadiannya cuma sekali doang, Pak. Seumur itu matahari telat terbenam cuma sekali. Ada yang ingat nggak? Kisahnya udah saya sampaikan. Bukan. Udah Pak Jumadi. Kisah Nabi Yusha, muridnya Nabi Musa alaihi salam ketika perang, kan etikanya kalau malam itu harus berhenti zaman dulu. Nah, udah nanggung kan, udah mau menang nih, jangan sampai di skip gitu ibaratnya. Akhirnya dia bilang sama matahari, wahai matahari, sesungguhnya engkau diperintah oleh Allah dan aku pun diperintah Allah. Ya, aku mohon kepadamu, wahai Allah, dengan kekuasaanmu, dengan keagunganmu, agar engkau menahan matahari ini sampai kita menang. Itu cuma sekali-kalinya itu.
nggak terbenam sampai mereka menang, Bapak-bapak. Kalau sekarang, waduh repot ya. Ya. Perangnya siang malam. Masya Allah. Nah itu tandanya malam dan siang. Bapak-bapak, makanya kalau misalkan lagi jalan-jalan, jangan sia-siakan ibadah yang paling besar, yaitu tadabbur alam, bertafakur. Jalan-jalan dapat pahala itu luar biasa, Bapak-bapak. Bahkan pahalanya lebih besar daripada kita berzikir Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bapak-bapak jalan-jalan kemana misalkan, apa yang paling enak nih? Jalan-jalan ke pantai. Bapak-bapak duduk di pinggir pantai, lihat bagaimana Allah menghamparkan lautan. Bagaimana Allah itu menyampaikan pasir-pasir ada putih di sini. Bagaimana Allah mengatur ombak. Lihat matahari kok tiba-tiba dia bergeser, terus bergeser, terus bergeser. Bayangin Bapak-bapak, Allah mengatur sedemikian rupa matahari dengan jaraknya yang sudah diukur oleh para NASA, para ahli astronomi kan, NASA segala macam. Sekian juta mil. Itu kalau katanya nih, kalau misalkan bumi bergeser dari orbitnya, itu bisa jadi bumi kita bertambah panas. Kalau semakin jauh, bumi kita bertambah dingin. Allah yang mengatur orbit bumi. Allah yang mengatur orbit matahari. Bapak-bapak, kenapa di lautan ada pasang surut laut? Karena pengaruh gravitasi dari bulan. Coba kalau Allah deketin bulan dengan bumi sedekat-dekatnya, apa yang terjadi Bapak-bapak? Banjir. Waduh, nggak jelas deh tuh ya. Berarti Bapak-bapak, kita itu kalau lihat bulan ingat Allah, lihat matahari ingat Allah. Siapa? Di balik itu ada yang menciptakannya. Dan keyakinan ini tidak bisa dirasakan. Manis iman ini nggak bisa dirasakan sama orang-orang ateis. Ya, rugi sekali mereka. Ya, wa min makhluqatihi, dan dari makhluk-makhluknya as-samawatus sab'u, langit yang 7. Ingat Bapak-bapak, langit jumlahnya ada 7. Ya. Wal ardus sab', dan bumi juga ada 7 lapis. Kalau ke atas namanya darajat, kalau ke bawah namanya darokat. Surga tingkatannya ke atas berarti surga itu darajat, naik ke atas. Kalau neraka semakin dalam semakin berat siksanya. Ya, yaitu darokat. Dan orang yang paling keraknya neraka itu adalah orang-orang munafik. Ya, begitu. Waman fihinna, dan apa yang ada di antara langit 7 tersebut dan bumi 7 tersebut. Penduduk langit siapa Bapak? Malaikat. Ahsanta, bagus. Penduduk bumi banyak, jin, ya, manusia, binatang, tumbuhan, baik di laut maupun di daratan. Ya, begitu. Waddalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lil syamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ayatihi, ya, malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula sujud kepada bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya menyembah, jika kamu hanya kepadanya sajalah menyembah. Surat Fussilat ayat 37. Wa qauluhu, dan dalilnya adalah inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahar yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kamu adalah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, ya,
Nah, ada yang lucu Bapak-bapak. Orang Yahudi bilang Allah itu ketika menciptakan langit dan bumi itu capek. Ya, Maha Suci Allah dari sifat yang mereka sematkan. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Arsy itu Bapak-bapak ada di atas langit ketujuh. Di atas langit ketujuh itu ada air Bapak-bapak. Samudra yang sangat luas. Nggak usah dipikir Pak, imani saja. Ya, kata Rasulullah begitu. Dan setiap langit jaraknya itu 500 tahun perjalanan. Berarti cuma buruk doang Ustadz yang bisa nyampe ke sono. Ya, begitu. Ya. Nah, di atas air tersebut ada arsy-nya Allah, dipikul oleh 8 malaikat, ya. Masya Allah. Dia yang menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Itulah Bapak-bapak, kadar waktu siang dan malam itu rata-rata sama. Walaupun memang nanti di belahan bumi lain nih, ada yang malamnya lebih panjang, ada yang siangnya lebih panjang. Tapi pada hakikatnya semuanya itu sama. Ya. Matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Di surat Al-A'raf ayat 54. Bapak-bapak rahimakumullah, di akhir ini saya ingin sampaikan bahwa di zaman Nabi Ibrahim, ya, ada kaum yang mereka itu menyembah siapa? Menyembah makhluk benda langit, menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah bulan, bahkan menyembah planet. Nah, ini tidaklah benar, tidak boleh. Matahari, bulan nanti di akhirat Bapak-bapak dimasukin ke dalam neraka. Semua makhluk-makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dan disembah oleh manusia akan dikumpulin bersama para penyembahnya, dimasukin ke dalam neraka. Matahari gede nggak? Bulan gede nggak? Neraka lebih gede. Ya. Kasihan dong matahari Ustaz, kasihan dong bulan. Ini ngapain kasihan makhluk Allah, ya. Kita jangan sampai menyembah matahari. Jangan juga kita ini akhirnya kenapa? Enggak, beda lah. Ya. Beda, ya. Begitu. Tapi Bapak-bapak rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.